Adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Sistem adalah sungai, danau, dan sawah. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang ekosistem persawahan. Tujuan pembelajaran kami yaitu untuk mengetahui interaksi apa saja yang terjadi di ekosistem persawahan. Yang kedua yaitu komponen-komponen apa saja yang terdapat di ekosistem persawahan. Dan yang terakhir adalah rantai makanan yang terjadi di ekosistem persawahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi yang terjadi di ekosistem persawahan. Di ekosistem persawahan terdapat beberapa interaksi. Contohnya air dengan tanah, tanah dengan cahaya matahari, dan air dengan cahaya matahari. Tetapi di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi antara air dengan tanah. Di sini saya mengambil contoh misalnya padi. Padi mengambil air dari dalam tanah, dari lingkungan sekitarnya. Sedangkan lalu padi mengeluarkan uap air sehingga air itu dihembuskan ke udara. Di samping itu terjadi interaksi antara padi dengan tanah, yang dimana padi mengambil unsur hara dari dalam tanah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan komponen-komponen yang terdapat dalam ekosistem sawah. Yang pertama adalah komponen abiotik. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari komponen abiotik. Jadi, komponen abiotik adalah komponen fisik yang terdapat dalam suatu ekosistem sebagai substrat untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Jadi, komponen abiotik yang terdapat di ekosistem persawahan yang kami lihat adalah yang pertama, matahari, yang kedua, batu, yang ketiga, tanah, dan yang keempat adalah air. Selanjutnya, yang kedua adalah komponen biotik. Jadi teman-teman, komponen biotik adalah komponen yang meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi, komponen biotik yang terdapat di ekosistem persawahan yang kami lihat setelah penelitian adalah yang pertama padi, yang kedua belalang, yang ketiga katak, dan yang keempat adalah manusia. Kelompok 3, di sini saya akan menjelaskan rantai makanan yang terjadi di ekosistem sawah. Yang pertama padi. Padi adalah komponen biotik yang berperan sebagai produsen penghasil makanan atau organisme autotrof. Yang kedua, tikus. Tikus adalah organisme yang berperan sebagai herbivore atau konsumen primer tingkat 1. Adalah organisme yang berperan sebagai karnivor yang memakan herbivore dan berperan sebagai konsumen sekunder tingkat 2. Yang keempat adalah elang. Elang adalah organisme yang berperan sebagai karnivor yang memakan karnivor lain dan berperan sebagai konsumen sekunder. Yang kelima adalah pengurai. Pengurai adalah organisme yang memakan organisme mati.